Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu kepada kami. Engkau masih mengaruniakan kehidupan kepada kami. Kami masih boleh bangun dari tidur kami, memasuki hari yang baru di hari ini untuk melakukan segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan, biarlah Engkau yang melindungi kami, menyertai langkah kaki kami dalam melakukan segala kegiatan kami di sepanjang hari ini. Sertai kami ya Tuhan, kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini, hari Kamis 14 Juli 2022, diambil dari Zakaria 10 ayat yang kedua. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk menjadi orang yang sukses dan yang berhasil, maka orang perlu untuk belajar. Baik itu belajar melalui buku, melalui pengalaman kehidupan pribadi, maupun melalui pengalaman kehidupan orang lain. Namun apa jadinya bila ternyata sumber yang kita pelajari adalah merupakan sumber yang salah? Bisa jadi mungkin kita akan menjadi orang yang sesat. Bisa jadi kita menjadi orang yang paling mengerti, namun ternyata itu hanya perasaan kita saja. Ternyata kita hanya menjadi orang yang paling mengerti dalam porsi pemikiran kita, bukan dalam porsi kebenaran yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan kita hari ini dalam kitab Zakaria ini menyatakan bagaimana keadaan bangsa Israel yang tersesat oleh beragam sumber-sumber yang membawa mereka kepada sebuah kesesatan, kepercayaan dan pemahaman bahwa mereka telah diracuni oleh sumber-sumber yang salah seperti juru tenung, terafim, maupun mimpi-mimpi serta beragam sumber pemahaman yang salah. Saudara-saudari yang terkasih, kita dan mungkin kebanyakan orang tua pada saat memilih sekolah untuk anaknya, pastilah mengusahakan sekolah yang terbaik, sekolah yang bagus. Bahkan mungkin lebih banyak lagi yang mengusahakan anaknya untuk mengikuti bimbel atau bimbingan pembelajaran yang lain, les maupun yang lain-lain. Untuk apa itu semua dilakukan? Tentu supaya anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang terbaik, mendapatkan pengajaran yang terbaik, serta tidak lupa untuk mendapatkan pembimbingan karakter yang baik. Di zaman yang semakin berkembang ini, tentu semakin banyak beragam sumber pembelajaran yang bisa kita akses dengan mudah. Namun seharusnya semakin banyak sumber-sumber tersebut, maka haruslah juga kita semakin berusaha untuk menyeleksi, untuk semakin menyaring sumber yang terbaik dan sumber yang tepat sebagai sumber untuk tempat kita mengalami pembelajaran. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, bangsa Israel telah sesat oleh beragam sumber yang salah. Oleh karena itu dinyatakan bahwa sumber yang sebenarnya yang tidak mungkin membawa kita ke dalam kesesatan hanyalah Tuhan saja. Jalan satu-satunya
dan sumber satu-satunya yang terpercaya, yang tidak mungkin membawa kita kepada kesesatan, adalah dengan menetapkan Tuhan sebagai sumber pemberi segala hal kepada kita, sebagai sumber penunjuk kehidupan yang tepat kepada kita, sebagai sumber yang merupakan jalan yang tepat menuju yang kita tuju, dan kita pasti tidak akan tersesat. Oleh karena itu, untuk menuju tujuan kita tadi, menuju kehidupan yang lebih baik tadi, yang penuh dengan kebenaran bukan kesesatan, kita perlu untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu tidak perlu menggunakan Google Maps, karena Tuhan dekat dengan kita. Yang kita perlukan adalah bagaimana kita untuk menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi penentu jalan kehidupan kita. Bahwa Tuhanlah sebenarnya yang menjadi penunjuk jalan menuju kehidupan kita yang tepat. Kita telah dibekali dengan beragam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kita juga dibekali kebijaksanaan untuk memilah-milah beragam sumber tersebut. Kita bahkan juga dibekali oleh firman Tuhan yang bisa kita baca melalui Alkitab. Saudara-saudari yang terkasih, Alkitab itu bukan sekedar buku sejarah. Namun Alkitab sudah mencakup beragam pengajaran di seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu kita hanya perlu untuk mengimani dan untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari, jika kita sudah dibekali oleh sumber yang tepat, maka kita pasti tidak akan tersesat. Kita hari ini sudah belajar mengenai sumber mana yang tepat untuk kita ikuti, untuk kita percaya. Oleh karena itu, jangan lagi kita biarkan diri kita tersesat. Bahkan jangan lagi kita menyesatkan diri kita sendiri dengan lari, dengan berpaling daripada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya jalan dan sumber kehidupan, sumber pengetahuan, dan sumber pemberi kehidupan di dalam hidup kita ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat menjalani hari ini. Jadikanlah Tuhan sebagai sumber penunjuk kehidupan kita. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.